Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini, silakan dirapikan dulu kursi, meja, lihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Baik, sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk pada siang hari ini? Ada, Bu. Siapa? Meli, Kesa, Ayuni, Becky, Amin. Apa alasannya? Izin. Bolos, Bu. Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Bagaimana liburannya? Bagaimana liburan lebarannya? Ya, nggak apa-apa ya, karena kita kan masih dalam proses tahap belajar ya untuk ilmu. Jadi kita harus bisa mengikuti, ya karena kita kuliah, kita harus bisa mengikuti peraturan kuliah. Hari ini masuk, kita harus masuk. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Malaikat. Ada berapa nama malaikat? Ada 10. Apa saja? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, apa saja dia? Sebutkan. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, dan Malikut. Ya, bagus. Kenal ya dia. Yang lain? Masih ingat? Lupa, Bu. Gara-gara makan rendang. Waduh, kenapa jadi lupa? Karena makan rendang ini, Bu. Sudah lebaran ya? Oke, benar ya? Benar, kemarin kita belajar tentang malaikat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang syu'abul iman. Ada yang tahu apa itu syu'abul iman? Ya. Tidak tahu. Apa? Siapa tadi? Bilang. Ya, Bu. Tidak. Syu'abul iman ya. Syu'abul iman. Nah, dalam pembelajaran siang hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui makna tentang syu'abul iman. Tentang syu'abul iman. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui apa sih tanda-tanda orang yang beriman itu? Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang-cabang dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Oke, jadi pada pembelajaran siang hari ini kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran ini, yang dimana peserta didik dapat mengetahui makna tentang syu'abul iman, peserta didik dapat mengetahui tanda-tanda orang yang beriman, dan peserta didik dapat membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang-cabang dari iman. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, di sini Ibu ingin bertanya, apa sih syu'abul iman itu? Tadi Ibu ada dengar ada yang bilang cabang-cabang iman. Siapa itu?
Lidah Bu. Lidah, Bu. Oke, lidah. Apa sih syabul iman itu? Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman itu gimana maksudnya? Cabang-cabang iman. Ya, syabul iman itu cabang-cabang iman. Maksudnya syabul iman itu cabang-cabang imannya itu ada, nanti dijelaskan bertahap ya. Oke, untuk lebih lanjut kita nonton video pembelajaran terlebih dahulu. Kita diperhatikan ya, kalau bisa dicatat bukan.
tanda orang yang beriman. Yang ketiga tentang hikmah dan manfaat doa beriman. Apa saja tanda-tanda orang yang beriman? Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Maksudnya itu gimana? Ketika kita mendengar nama Allah, maka seorang yang beriman itu akan bergetar hatinya. Dan kadang kita itu akan terdekat, Masya Allah. Masya Allah kan, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Adakah di sini yang jika mendengar ayat Al-Quran perasaannya biasa saja? Waduh. Berarti itu bukan tanda-tanda orang yang Beriman. ya. Yang kedua, senantiasa bertawakal dan bekerja keras serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tawakal itu? Berserah diri. Ya. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Ya. Nah, ketika kita sholat, kita tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakan sholatnya. Kita harus bisa menjaga tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki. Berarti Sedekah. bersedekah. Ya. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Toksik. Contohnya bagaimana? Gosip. Ya, itu harus kita jauhi ya, karena ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Kita membicarakan keburukan orang lain, itu tidak termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Jadi harus bisa ya menjaga dan memelihara perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Minggu kemarin kita ada belajar tentang amanah kan? Ya. Nah, apa sih amanah itu? Amanah. Amanah dipercaya. Ya, bisa dipercaya ya. Janji. Ketika kita berjanji maka kita harus menepati. Oke. Ya. Yang ketujuh tadi ada berjihad di jalan Allah. Bagaimana itu? Perang, Bu. Perang. Dia bisa Berjihad di jalan Allah. Bagaimana Bu? perang. Maksud dari berjihad di jalan Allah ini bukan hanya tentang kita berbicara tentang peperangan, tetapi berjihad di jalan Allah ini maksudnya kita dalam menuntut ilmu kita juga termasuk berjihad ya, berjihad dalam kebaikan kita di dunia dan akhirat. Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim. Oke, jadi ada berapa tanda-tanda orang yang beriman? 7. Ada 7. Ya. Ada 7. Manfaat syu'abul iman tadi apa saja? Ada yang tahu? Iman tidak takut akan kematian. Iya, Kepada Allah. Iya, iman menghilangkan rasa kepercayaan tidak terhadap makhluk. Selanjutnya, Iman menanamkan sikap tidak takut kematian. ya, iman menanamkan sikap tidak takut kematian. Ya, jika kita termasuk orang yang beriman, maka kita tidak akan takut mati. Karena mati itu sudah merupakan tujuan kita ya sebagai manusia, dan kita sebagai orang beriman, maka kita tidak akan takut untuk mati. Selanjutnya, iman menanamkan jiwa mukmin yang tenang. Selanjutnya, Iman yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik. ya iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dan iman menjaga penyakit dari jasmani dan rohani. Oke, ingat teman-teman, apa tadi tanda-tanda orang yang beriman dan hikmah dan manfaat syu'abul iman. Baik, supaya kalian lebih paham ya, di sini ibu ada sedikit media pembelajaran yang dimana untuk memahamkan pemahaman kalian. Di sini ibu akan membagi 2
berapa? Nomor 2 saya. Itu di kelihatan di ibu. Saya nanti. Ini kelompok 2. Silakan duduk. Oke, dengarkan petunjuk ibu ya terlebih dahulu. Nah, coba sebentar. Jadi di sini kan kalian akan mengisi kotak-kotak ini ya, kotak-kotak yang kosong ini, yang dimana itu ada soalnya yang terdapat di kertas dulu, ada mendatar dan menurun. Nah, ini tidak jauh dari materi yang ibu ajarkan ya. Kalau kalian bisa mengisinya, sangat mudah ini. Oke, silahkan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan, berdiskusi. Jaga perhatiannya. Salah satu tanda orang beriman sholat Silahkan isi. sholat iman mewujudkan kehidupan yang mendatar lebih baik. Enggak ada sholat itu. Gimana? Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Iya. Silahkan tulis. Waktu 2 menit ya. SHOLAT sholat. Salat bukan sholat. SHO salat. Ya, pasti nggak pun. SHALAT. Jadi salat. Salat. Iman mewujudkan kehidupan yang dua tawakal. Iman mewujudkan lebih baik dan berkualitas. tawakal. Ini Silahkan ya, tulis. tawakal dulu. Jadi ada A nya deh. Salah satu definisi kepercayaan kayak gitu Silahkan ya, waktu tinggal sedikit lagi. Waduh, yang kami itu susah ya. Ini ajaran aja. Spasi berarti. Udah lah, ngapain apa spasi? Lebih banyak spasi. Selalu tertib menegakkan. Masih ingat beda Menegakkan lebih. 4 menurun. Salah satu divisi 4 menurun. salah satu definisi imannya dari 4 kata yaitu kepercayaan, keyakinan, Bukan secara sama. Silahkan ya. Sudah Bu. Berapa? Kelompok 2 sudah? Sudah Bu. Ini salah. Ini nomor 6, ini nomor 5. Oke, kakak. Oke, selesai. Oke. Kami ada kesalahan Sudah ya? sih, itu alami ya. Silakan kelompok 2 maju terlebih dahulu. Tapi belum. Tapi berdiri dulu di situ. Kalau maju di jalan, kalau Reki. terus gimana? Silakan maju kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Oke, belajar aja gitu. Sudah Ibu. Oke, silakan maju kelompok 1. Ajar tuh. Iya, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Silakan. Semua. Anu. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Ada yang membacakan soal dan ada yang membacakan jawabannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 di sini
soalan yang pertama itu pertanyaan. Salah satu tanda orang yang beriman adalah orang yang mengerjakan sholat. Iya, benar. Sholat. Nomor 2, menurut salah satu tanda orang yang beriman tawakal. Ya. Nomor 2, yang ketiga itu mendatar. Iman mewujudkan kehidupan yang titik-titik dan berkualitas menjadi lebih baik. Lebih Iya. baik. Yes. Beda. Nomor 4 menurutnya itu salah satu definisi iman dari 4 kata yaitu kepercayaan, keyakinan, ketetapan, dan keteguhan hati. Inilah salah satu dari definisi tersebut. Kami memilih keyakinan. Iya. Yang kelima yaitu selalu tertib dan menegakkan dan menjalankan sholat. Iya. Terus yang keenam memelihara titik-titik dan menepati janji. Itu tanda-tanda orang beriman. Memelihara prinsip amanah. Oke, tepuk tangan. Bagus ya. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan bacakan soal dan Nomor 1 data, salah satu tanda orang yang beriman yaitu orang yang mengerjakan sholat. Terus yang kedua, menurut salah satu tanda orang yang beriman yaitu tawakal. Yang ketiga, jangan berisik ya. iman mewujudkan kehidupan yang titik-titik dan berkualitas, yaitu lebih baik. Jadi, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Terus nomor 4, menurut salah satu definisi iman dari 4 kata yaitu kepercayaan, keyakinan, ketetapan, dan keteguhan hati. Pilih salah satu, kami mengambil keyakinan. Yang kelima yaitu selalu tertib, menegakkan, dan titik-titik sholatnya, yaitu mendatar, menjalankan sholatnya. Yang terakhir yaitu memelihara titik-titik dan menepati janji. Dan tanda orang yang beriman itu adalah memelihara amanah dan menepati janji. Oke, selesai. Bagus ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan ini dikondisikan lagi kursinya sebelah, dirapikan ya. Oke, sudah rapi? Bagaimana tadi mengisi teka-teki kiranya? Ya, itu untuk nambah pemahaman kalian saja ya. Untuk tanda-tanda orang yang beriman itu apa, hikmah dan manfaat syu'abul iman itu apa. Jadi syu'abul iman tadi apa? Ya, syu'abul iman itu merupakan cabang-cabang iman. Adapun tanda-tanda orang yang beriman tadi ada 7. Hikmah dan manfaat syu'abul iman ada? Ada 6. Ya, ada 6. Ya, tadi sudah menontonnya video pembelajarannya. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Nah, jadi iman itu ketika kita menjadi orang beriman, kita tidak percaya lagi kepada makhluk, tapi kita percaya kepada Allah. Oke. Minggu depan ibu kasih tugas ya. Untuk tadi ada yang tidak paham hikmah dan manfaat syu'abul iman. Ada yang tidak tahu katanya, ada berapa? Dari Ibnu ya, Ibnu tadi bilang tidak tahu katanya. Nah, Ibnu, kamu minggu depan harus kumpulkan tugas yaitu membuat tentang hikmah dan manfaat syu'abul iman itu apa-apa saja dan dijelaskan. Kumpulkan kepada Ibu ya. Karena tadi kamu tidak memahami katanya. Oke. Dan teman-teman yang lain juga ya. Untuk menambah nilai kalian di minggu depan. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu ada sedikit kata-kata motivasi ya. Lakukan yang terbaik di suatu kesempatan yang kamu miliki. Jadi ketika kamu masih duduk di bangku kuliah ini, pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang bisa duduk di bangku kuliah atau bangku sekolah apapun. Jadi kita harus bersyukur dan semangat dalam belajar kan. Oke? Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah.